Shalom, mitra misi yang setia. Kita berjumpa lagi di channel YouTube WP. Puji Tuhan, kita semua dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga masih bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya memelihara visi misi sedunia dalam hidup kita. Sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, baik di acara Mission Awareness, kursus Kairos, maupun seminar Interface. Kita semua diingatkan bahwa misi kita harus bersifat holistik dan mencakup 3 strategi dimensi. Yang pertama, menjangkau suku terabaikan di seluruh dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan dimensi yang kedua dari misi kita, yaitu menginjili yang belum selamat di kelompok suku yang sudah terjangkau. Baik suku yang sama budaya dengan kita maupun suku yang berbeda budaya dengan kita. 2 Petrus 3 ayat 9 menjelaskan, Ia atau Allah menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dimensi yang ketiga dari misi yang holistik, yaitu menjadi saksi kerajaan Kristus melalui kehidupan yang diubahkan di kelompok sendiri. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, menurut riset Yosua Project, situasi penginjilan saat ini seperti dijelaskan di diagram ini. Dalam arah misi, dunia dibagi 2 bagian, baik dunia Kristen maupun dunia non-Kristen. Puji Tuhan, penduduk dunia sekarang sudah mencapai 7, miliar, terus berkelipatan. Dan dunia non-Kristen pun dibagi 2, yaitu Kristen sejati dan Kristen KTP. Kristen sejati atau orang Kristen yang sudah lahir baru, yang punya kerinduan untuk terlibat misi sedunia mencapai 11%. Dan Kristen yang lahir baru inilah yang siap untuk melaksanakan amanat agung ke seluruh dunia. Namun juga ada Kristen KTP yang jumlahnya cukup signifikan, itu mencapai 22%, atau Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang belum lahir baru, maka ini juga perlu diinjili. Nah, dunia non-Kristen pun dibagi 2. Baik yang pertama non-Kristen, suku-suku terjangkau, jumlahnya 27%. Ketika kita melihat non-Kristen suku-suku terjangkau, kita berbicara tentang menyelamatkan yang belum selamat. Namun ada non-Kristen suku-suku terabaikan, jumlahnya sangat luar biasa, mencapai 40%. Dan suku-suku terabaikan inilah di mana kelompok suku yang sama sekali tidak ada pekerja misi, sama sekali tidak punya akses Injil. Dan inilah tragedi terbesar di planet bumi ini. Ada orang-orang di kelompok suku yang lahir, hidup seperti kita dan akan mati tanpa sekalipun mendengar Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita, ketika kita membicarakan penjangkauan kelompok suku-suku terabaikan, maka kita berbicara menjangkau kelompok suku yang belum terjangkau. Dan inilah prioritas utama misi kita jikalau kita akan menuntaskan amanat agung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dijelaskan di kursus Kairos bagian yang terakhir bahwa semua orang Kristen yang sudah diubahkan Tuhan, diubah cara pandangnya, itulah disebut orang Kristen dunia. Artikel yang ditulis oleh Dr. David Bryan, setiap orang percaya harus punya pengalaman atau pernah dimobilisasi oleh misi Tuhan agar menjadi orang Kristen yang terlibat misi sedunia.
Itulah yang disebut Dr. David Bryan Kristen dunia. Kristen dunia itu, maksud Kristen dunia adalah orang percaya biasa yang hidupnya telah diubahkan oleh visi yang luar biasa. Mereka melihat dunia seperti Allah melihat, bahkan rindu mengambil bagian dari program kerajaan Allah sekecil apapun. Ada 3 fase atau 3 tahap untuk menjadi orang Kristen dunia. Yang pertama itulah yang disebut fase menangkap visi atau fase motivasi. Artinya, orang Kristen yang sudah menangkap visi, yaitu mulai memimpikan apa yang Tuhan impikan dan mulai memiliki pengertian tujuan global Allah, yaitu penjangkauan suku-suku di seluruh dunia. Di Mission Awareness, di kursus Kairos, di seminar interface, kita telah menangkap detak jantung Allah atau menangkap visi Allah. Fase yang kedua, setelah menangkap visi, kita perlu memikirkan bagaimana memelihara visi atau tahap integrasi. Pada tahap integrasi ini, bahwa saya sudah mengambil visi Tuhan dan saya ingin mengerjakan visi yang saya tangkap itu dalam kehidupan saya, baik secara pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah pekerjaan sampai akhir hidup atau sampai Tuhan memanggil. Dan tahap yang ketiga atau fase yang ketiga disebut fase mentaati visi atau tahap spesialisasi. Ibu bapak sekalian, begitu mudah kita belajar, kita melakukan fase yang pertama menangkap visi ke fase yang ketiga mentaati visi. Banyak orang begitu mengikuti kursus Kairos, Mission Awareness, atau seminar interface, begitu bersemangat, berapi-api, mulai ikut program misi, kegiatan-kegiatan doa misi, ingin terlibat pemberian misi, bahkan ingin terlibat untuk pergi menjadi utusan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada banyak kesibukan kegiatan lain yang dijalani, mulailah semangat itu mulai kendor. Api misi mulai padam. Mengapa? Mereka hanya dijelaskan dari menangkap visi, langsung mentaati visi. Dan lupa bagaimana tahap yang kedua, memelihara visi. Dan di Mission Awareness kali ini, kita secara khusus akan berbicara memelihara visi atau integrasi. Ibu bapak sekalian, kita sudah belajar perjalanan orang Kristen dunia di dalam kursus Kairos atau praktek-praktek orang Kristen dunia. Yang pertama, apa yang harus dikerjakan orang yang sudah menangkap visi atau orang Kristen dunia? Tuhan memberikan kesempatan untuk terlibat pergi sebagai utusan lintas budaya. Bahkan dari generasi ke generasi, Tuhan memanggil setiap pria dan wanita untuk melakukan misi, bermisi bersama Allah. Dan yang kedua, juga kita diberitahu perjalanan orang Kristen dunia dalam praktek menyambut. Di era seperti kita ini, era globalisasi, bahwa perjumpaan suku-suku bangsa atau kedatangan suku-suku bangsa di daerah kita ini pasti terjadi. Nah, praktek menyambut artinya melayani orang-orang yang datang di sekitar kita, di depan pintu rumah kita, di sekitar gereja kita. Ada juga keterlibatan orang Kristen dunia dalam praktek misi sedunia, yaitu sebagai pengutus. Dan pengutus ini, sebagaimana yang pergi harus punya panggilan, maka yang terlibat mengutus misionari, dia juga harus dapat panggilan dari Tuhan. Dan mengutus ini meliputi 2 hal, yaitu berdoa. Serius mendoakan kelompok suku terabaikan. Serius untuk berdoa bagi pekerja misi yang di suku terabaikan. Berdoa itu artinya kita menjalin hubungan, baik hubungan dengan Allah yang pertama. Biarlah dengan doa pintu surga dibuka, berkat-berkat dicurahkan, dan kita mengalami kuasa dalam pelayanan. Berdoa juga menghubungkan kita dengan suku terabaikan maupun para pekerja misi. Maka pentingnya kita terlibat praktek misi melalui doa. Nah, sisi lain dari praktek pengutus, selain doa, juga Tuhan memberi kesempatan
untuk kita terlibat mendukung secara keuangan. Tanpa terkecuali semua kita diberkati oleh Tuhan dengan kecukupan. Karena kepada umat pilihannya, Tuhan berjanji memelihara dengan kecukupan. Dan kita diberi tanggung jawab untuk penata layanan berkat keuangan. Setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, itu ada dua hal. Yaitu Tuhan memelihara kita dengan roti untuk kita makan, dan juga Tuhan mempercayakan benih untuk kita tabur. Artinya benih bagi dukungan untuk pekerja misi. Dan praktek yang berikut yang disebut keterlibatan misi sebagai mobilisator misi. Yaitu menolong orang-orang lain, menolong orang Kristen, menolong orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi belum terlibat misi sedunia, betapa penting kita menolong agar dia menemukan panggilannya untuk misi sedunia. Baik, ini 5 hal secara garis besar untuk kita bisa memelihara visi. Semua kita dapat panggilan tanpa terkecuali. Jadi panggilan misi bukanlah hanya panggilan para misionari, pendeta, atau bidang misi. Semua orang Kristen dapat panggilan. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 sudah setahun lebih, tapi belum berakhir juga. Apakah kita terhenti pekerjaan misi kita? Dan belajar dari Paulus, dengan situasi keadaan apapun, Injil harus semakin maju. Itu sebabnya praktek yang pertama tadi adalah praktek pergi. Artinya, kita harus semua mengambil bagian untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin di masa pandemik ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi luar biasa saat ini juga kemajuan teknologi begitu hebat. Kita bisa menggunakan sarana digital. Kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita bisa menggunakan sarana media massa, WA dan lain-lain. Dan panggilan ini adalah panggilan dari Tuhan. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Panggilan menyambut. Saudara-saudara, ini juga panggilan misi yang sangat penting. Melayani orang-orang yang datang di wilayah kita. Mereka mungkin datang ke daerah kita karena mungkin kuliah, belajar, atau kesempatan bekerja di negara negeri kita. Atau karena masalah-masalah politik di negaranya, mereka sedang mencari suaka politik. Dan ini terjadi di Indonesia, kita lihat. Di daerah-daerah kita, kita temukan bangsa asing, orang asing yang datang di sekitar kita. Imamat pasal 19 ayat 34 mengatakan, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihanilah dia seperti dirimu sendiri. Praktek menyambut adalah praktek pergi yang tidak memerlukan biaya yang tinggi. Karena mereka yang datang kepada kita dengan biaya sendiri, tetapi kita perlu punya kepekaan, kasih, kerinduan hati yang terdalam untuk menolong mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yang berikut tentang mengutus, tadi kita sudah belajar ada 2 hal. Yang pertama, mendukung secara doa. Mendukung mereka yang pergi, terlibat dalam pengutusan, merupakan praktek bagi setiap orang Kristen dunia. Dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 24, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Artinya, dalam pekerjaan misi, yang pergi ke garis depan penting. Yang tinggal sebagai pengutus sama pentingnya demi dituntaskannya amanat agung. Jadi, tadi saya sudah singgung, mengutus yaitu berdoa. Doa adalah cara yang nyata untuk mendukung usaha misi. Dan sebagaimana dikatakan Kolose 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, karenanya aku dipenjarakan. Mengutus juga bicara tentang memberikan secara keuangan atau secara finansial. Mengutus melibatkan keputusan untuk menghubungkan hati kita dengan hati Allah melalui menginvestasikan harta kita. Saudara-saudara, investasi di dunia, investasi untuk gedung, barang-barang dunia ini
akan hancur oleh ngengat dan karat. Tapi investasi untuk jiwa-jiwa yang hilang, investasi melampaui hidup kita. Karena dukungan kita kepada pekerja misi mencari jiwa yang hilang, dan mereka ditemukan oleh Tuhan Yesus, mereka sampai ke surga. Sebagaimana disebutkan Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari setia untuk menginvestasikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagian yang terakhir dari memelihara visi, yang dapat panggilan untuk mobilisasi atau sebagai mobilisator. Mari kita setia pada panggilan. Panggilan mobilisator adalah panggilan untuk menolong sebanyak mungkin orang untuk menemukan perannya dalam misi sedunia. Matius 12 ayat 24. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Praktek mobilisasi adalah sangat penting. Sebagaimana orang membawa orang yang belum percaya Yesus terima Yesus, itu sangat penting. Dan praktek mobilisasi adalah mempertobatkan yang Kristen belum terlibat misi agar terlibat misi sedunia. Akhirnya mari kita mengingat khotbah yang sangat terkenal yang diucapkan oleh seorang misionari yang menjadi pelopor di era yang pertama. Itulah William Carey. Beliau berkata, nantikanlah perkara-perkara besar dari Tuhan dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Tuhan. Mari kita semua yang sudah menangkap visi Allah dan kita terus memelihara visi itu. Mengikut Tuhan dalam misi bukanlah sewaktu-waktu atau sesaat. Mengikut Tuhan dalam misi, peran dalam misi adalah perjalanan seumur hidup sampai menghembuskan nafas terakhir. Amin. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi segala bangsa.